Ikan buntal. Tetraodontidae adalah sebuah famili dari ikan muara dan laut yang berasal dari ordo Tetraodontiformes. Secara morfologi, ikan-ikan serupa yang termasuk dalam famili ini serupa dengan ikan landak yang memiliki tulang belakang luas yang besar, tidak seperti tulang belakang Tetraodontidae yang lebih tipis, tersembunyi, dan dapat terlihat ketika ikan ini menggembungkan diri. Nama ilmiah ini merujuk pada 4 gigi besar yang terpasang pada rahang atas dan bawah yang digunakan untuk menghancurkan cangkang krustasea dan moluska, mangsa alami mereka. Ikan buntal secara umum dipercayai sebagai vertebrata paling beracun kedua di dunia setelah katak racun emas. Organ-organ dalam seperti hati dan kadang kulit mereka sangat beracun bagi sejumlah hewan jika dimakan. Namun daging beberapa spesies ikan ini dijadikan sebagai makanan di Jepang, diucapkan fugu, Korea, disebut bok, dan Tiongkok, disebut hiduatundua, dan disiapkan oleh juru masak yang tahu bagian tubuh mana yang aman dimakan dan seberapa banyak kadarnya. Tetraodontidae terdiri dari sedikitnya 121 spesies ikan buntal yang terbagi dalam 20 genera. Ikan ini banyak ragamnya di perairan tropis dan tidak umum di perairan zona sedang dan tidak ada di perairan dingin. Mereka memiliki ukuran kecil hingga sedang, meski beberapa spesies memiliki panjang lebih dari 100 cm. Klasifikasi ikan buntal. Kingdom. Animalia. Phylum. Chordata. Upaphyllum. Vertebrata. Kla. Actinoptergi. Upaklas. Neoptergi. Ordo. Tetraodontiformes. Famili. Tetraodontidae. Genus. Diodon holok. Morfologi ikan buntal. Tetraodontidae adalah sebuah famili dari ikan muara dan laut yang berasal dari ordo Tetraodontiformes. Secara morfologi, ikan-ikan serupa yang termasuk dalam famili ini serupa dengan ikan landak yang memiliki tulang belakang luas yang besar, tidak seperti tulang belakang Tetraodontidae yang lebih tipis, tersembunyi, dan dapat terlihat ketika ikan ini menggembungkan diri. Nama ilmiah ini merujuk pada 4 gigi besar yang terpasang pada rahang atas dan bawah yang digunakan untuk menghancurkan cangkang krustasea dan moluska, mangsa alami mereka. Habitat ikan buntal. Penyebaran ikan ini adalah di perairan tropis seluruh dunia. Ikan buntal ini adalah predator malam hari, biasanya bersembunyi di celah-celah karang di siang hari dan baru akan berakasi mencari makan pada malam hari. Gigi yang menyatu bersama menjadi satu kesatuan, menciptakan mulut yang kuat dan dapat meretakkan kulit kerang siput, landak laut, dan kepiting yang merupakan makanan utama ikan buntal. Reproduksi ikan buntal. Reproduksi ikan buntal air tawar dilakukan melalui pemijahan. Proses pemijahan terjadi secara alamiah pada induk yang sudah matang gonad. Penampakan morfologi pada induk yang sudah matang terlihat dari bentuk tubuh yang sudah membulat. Calon induk diletakkan pada akuarium secara berpasangan. Pada akuarium ditempatkan substrat berupa batu pipih yang bertujuan untuk tempat peletakan telur. Pemijahan yang dilakukan oleh buntal air tawar terjadi parsial. Dalam satu periode, sepasang ikan dapat melakukan 4 kali proses pemijahan dengan selang waktu memijah berkisar 14-18 hari. Jumlah telur, fekunditas, yang dihasilkan lebih dari 1.900 butir. Derajat pembuahan tertinggi sebesar 96% dan derajat penetasan tertinggi sebesar 78,6%. Bentuk telur ikan buntal air tawar pipih pada bagian bawah dan cembung di bagian atas dengan warna bening transparan. Pada telur juga terlihat adanya lapisan minyak dan umum terjadi pada telur yang berada pada substrat. Ikan buntal adalah ikan yang termasuk dalam famili Tetraodontidae. Ikan ini dapat ditemukan di perairan air asin maupun air tawar, seperti Samudra Pasifik,
Laut Merah, Sungai Mekong, dan Sungai Amazon. Ciri-ciri ikan ini adalah memiliki tubuh yang panjang dan meruncing, kepala bundar, bibir menonjol, dan perut besar. Ikan ini tidak memiliki sisik, namun beberapa memiliki duri. Ikan ini memiliki kemampuan mengubah arah saat berenang dan bahkan berenang mundur. Ikan buntal terbesar diketahui bisa tumbuh hingga mencapai panjang 4 kaki atau sekitar 47 inci. Panjang mereka juga diketahui bisa melebihi bayi buaya. Ikan dengan panjang ini banyak ditemukan di Australia, Jepang, dan Afrika. Sementara itu, ukuran terkecil ikan ini adalah kurang dari 1 inci dan ditemukan di sekitar India Barat Daya. Meskipun ukurannya kerdil, tetapi mereka memiliki kemampuan menonjol, yaitu mereka bisa memilih untuk menjadi jantan atau betina. Karena ikan buntal bergerak lambat dan berwarna cerah, ini membuat predator lain bisa dengan mudah memakannya. Untuk mengatasi hal tersebut, ikan buntal akan menggembungkan diri dengan mengambil udara dari perut 3 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya dan menonjolkan duri-duri sehingga tidak menjadi santapan predator. Inilah mengapa ikan ini disebut ikan buntal atau dalam bahasa Inggrisnya pufferfish, blowfish, balloonfish, globefish, atau toadfish. Ikan buntal dapat membangun sarang. Ikan buntal yang berbintik putih ternyata memiliki kebiasaan unik, yaitu membangun sarang. Ikan buntal jantan membuat sarang di pasir berbentuk bulat dan berdiameter 6 kaki. Tujuan mereka membuat sarang adalah untuk menarik perhatian ikan betina. Biasanya kalau ikan betina berkesan, mereka akan meletakkan telur mereka dalam sarang tersebut sehingga si jantan dapat membuahinya. Selain itu, ikan buntal jantan yang lain juga membuat sarang dengan tujuan berbeda. Mereka membuat sarang dari sperma mereka demi melindungi diri dari pemangsa. Bau sperma yang busuk membuat pemangsa enggan untuk mendekat. Ikan buntal sejatinya memiliki 4 gigi. 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Keduanya menyatu sehingga terlihat seperti 1 gigi besar sehingga terlihat seperti tikus. Pada faktanya, gigi ikan buntal ini terus mengalami pertumbuhan, sehingga untuk menjaganya tetap pendek, mereka menggunakan gigi mereka untuk membuka kerang, memakan karang atau alga, serta ikan-ikan di dasar lautan. Ikan buntal dikenal hidup di berbagai habitat, termasuk lautan, sungai, dan danau. Berikut penjelasan lebih detail tentang variasi habitat mereka. 1. Habitat lautan. Distribusi geografis. Ikan buntal banyak ditemukan di lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Lingkungan hidup. Mereka sering menghuni terumbu karang, padang lamun, dan perairan pesisir. Di sini, mereka memanfaatkan celah-celah dan gua-gua di terumbu untuk berlindung dari predator. Adaptasi. Di lingkungan laut, ikan buntal harus beradaptasi dengan kondisi salinitas yang tinggi dan keberadaan predator laut yang beragam. 2. Habitat air tawar, sungai, dan danau. Spesies tertentu, beberapa spesies ikan buntal, seperti Tetraodon fluviatilis dan Tetraodon nigroviridis, hidup di sungai dan danau. Distribusi geografis. Mereka umumnya ditemukan di Asia Tenggara dan Afrika. Kondisi lingkungan. Sungai dan danau menawarkan kondisi lingkungan yang berbeda dengan lautan, seperti variasi suhu yang lebih besar, perubahan salinitas yang lebih rendah, dan tingkat kekeruhan air yang berbeda. Adaptasi spesifik. Ikan buntal air tawar telah beradaptasi untuk bertahan hidup di air dengan salinitas lebih rendah. Mereka memiliki kemampuan osmoregulasi yang memungkinkan mereka menyeimbangkan kadar garam dalam tubuh mereka meskipun kondisi air berubah-ubah. 3. Ekosistem mangrove. Zona transisi. Beberapa spesies ikan buntal hidup di ekosistem mangrove yang merupakan zona transisi antara laut dan sungai. Manfaat ekosistem mangrove. Mangrove menyediakan habitat yang kaya akan nutrisi dan perlindungan dari predator.
Adaptasi fisiologis. Kemampuan osmoregulasi. Ikan buntal memiliki kemampuan osmoregulasi yang sangat baik yang memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan perubahan salinitas yang drastis antara habitat laut dan air tawar. Pertahanan diri. Di semua habitatnya, ikan buntal menggunakan kemampuan menggembungkan diri dan racun tetrodotosin untuk melindungi diri dari predator. Ikan buntal menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dengan dapat hidup di berbagai habitat, dari laut dalam hingga sungai dan danau, menjadikan mereka sebagai salah satu spesies ikan yang paling beragam dan menarik di dunia. Ikan buntal memiliki dua mekanisme utama pertahanan diri, kemampuan menggembungkan tubuh dan kulit berduri. 1. Menggembungkan tubuh. Cara kerja. Ketika terancam, ikan buntal dapat dengan cepat menelan air atau udara jika di darat untuk menggembungkan tubuhnya menjadi bola yang jauh lebih besar. Efektivitas, bentuk tubuh yang lebih besar membuatnya sulit ditelan oleh predator. Selain itu, ukuran yang mendadak membesar bisa mengejutkan dan menakuti predator. 2. Kulit berduri. Struktur kulit. Banyak spesies ikan buntal memiliki duri-duri kecil di kulit mereka yang biasanya tidak terlihat ketika ikan dalam kondisi normal. Fungsi pertahanan. Ketika ikan menggembungkan tubuhnya, duri-duri ini berdiri tegak dan menciptakan lapisan perlindungan yang sulit ditembus. Duri ini dapat melukai predator yang mencoba menelan ikan buntal. Lokasi duri. Duri-duri ini tersebar di seluruh tubuh ikan buntal, memberikan perlindungan menyeluruh dari berbagai sudut serangan. Kombinasi pertahanan. Efektivitas ganda. Kombinasi dari menggembungkan tubuh dan duri-duri tajam membuat ikan buntal menjadi mangsa yang sangat tidak menarik bagi predator. Penggabungan mekanisme ini tidak hanya menakuti predator tetapi juga memberikan perlindungan fisik yang signifikan. Adaptasi khusus. Sel racun. Selain itu, banyak ikan buntal memiliki sel-sel di kulit mereka yang mengandung tetrodotosin, racun yang sangat mematikan. Racun ini memberikan lapisan pertahanan tambahan yang membuat ikan buntal semakin sulit diserang. Kombinasi dari pertahanan fisik, menggembungkan tubuh dan duri, serta pertahanan kimia, racun tetrodotosin, menjadikan ikan buntal sebagai salah satu hewan yang paling terlindungi di alam. Racun tetrodotosin pada ikan buntal merupakan salah satu racun alami paling mematikan di dunia. Berikut adalah detail mengenai distribusi racun ini di tubuh ikan buntal. 1. Hati. Konsentrasi tertinggi. Hati ikan buntal mengandung konsentrasi tetrodotosin tertinggi. Racun ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan utama terhadap predator. Keracunan, konsumsi hati ikan buntal yang tidak diproses dengan benar dapat menyebabkan keracunan yang fatal pada manusia. 2. Kulit. Perlindungan luar, racun pada kulit memberikan perlindungan tambahan dengan membuat predator berpikir 2 kali sebelum mencoba memangsa ikan buntal. Sentuhan langsung, menyentuh ikan buntal bisa menyebabkan iritasi atau bahkan keracunan jika ada luka terbuka di kulit manusia. Usus. Pencernaan yang beracun, usus ikan buntal juga mengandung tetrodotosin, membuat seluruh sistem pencernaannya beracun dan tidak aman untuk dikonsumsi. Pentingnya pembersihan. Ini menjadi alasan mengapa pembersihan dan persiapan ikan buntal sebagai makanan, seperti fugu di Jepang, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. 4. Organ lain. Seluruh tubuh beracun. Selain hati, kulit, dan usus, racun juga ditemukan di ovarium, otot, dan darah. Hal ini membuat hampir seluruh tubuh ikan buntal beracun. Efek racun. Kerja tetrodotosin. Racun ini bekerja dengan menghambat saluran natrium di sel saraf, menyebabkan kelumpuhan otot dan, dalam kasus yang parah, kematian akibat kegagalan pernapasan.
Distribusi tetrodotosin di berbagai bagian tubuh ikan buntal menunjukkan betapa beracunnya ikan ini dan mengapa ia membutuhkan penanganan yang sangat hati-hati. Ikan buntal memiliki penglihatan yang sangat baik, yang sangat berguna dalam ekosistem laut. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang penglihatan ikan buntal. 1. Struktur mata. Mata besar. Ikan buntal memiliki mata yang relatif besar yang membantu mereka melihat dengan lebih jelas di bawah air. Adaptasi cahaya rendah. Struktur mata mereka memungkinkan adaptasi yang baik terhadap kondisi cahaya rendah, seperti di kedalaman air atau di lingkungan yang lebih gelap. 2. Mobilitas mata. Independen. Mata ikan buntal dapat bergerak secara independen satu sama lain. Ini berarti satu mata dapat melihat ke depan sementara mata lainnya melihat ke belakang, memberikan mereka sudut pandang yang lebih luas tanpa harus menggerakkan tubuh. Deteksi predator. Kemampuan ini sangat penting untuk mendeteksi predator dari berbagai arah dan menghindari bahaya dengan lebih efektif. 3. Penglihatan warna. Spektrum warna. Ikan buntal memiliki kemampuan untuk melihat berbagai spektrum warna yang membantu mereka dalam mengenali mangsa dan objek di sekitar mereka. Identifikasi makanan. Penglihatan warna membantu mereka mengidentifikasi makanan seperti krustasea dan moluska yang mungkin berkamuflase di lingkungan sekitar. 4. Perilaku dan interaksi. Komunikasi visual. Penglihatan yang baik memungkinkan ikan buntal untuk berinteraksi dengan sesama mereka, termasuk dalam perilaku kawin dan menjaga wilayah. Navigasi dan orientasi. Mereka menggunakan penglihatan mereka untuk navigasi di terumbu karang dan ekosistem kompleks lainnya, memastikan mereka dapat menemukan jalan kembali ke sarang atau area perlindungan. 5. Adaptasi lingkungan. Visibilitas dalam air terganggu. Ikan buntal dapat beradaptasi dengan baik dalam kondisi air yang terganggu atau keruh, yang sering terjadi di habitat alami mereka seperti muara sungai atau dasar laut berpasir. Penglihatan yang baik memberikan ikan buntal keunggulan dalam bertahan hidup di lingkungan yang beragam, membantu mereka menemukan makanan, menghindari predator, dan berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif.